Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar di video sebelumnya terkait tentang perubahan status di akun info GTK-nya untuk teman-teman pelamar prioritas 1, yang mana sebelumnya di sini kita sudah ada tampilan bagian keterangan di verbal ijazah inilah kita lolos P3K. Namun mengapa di sini kita ketika login info GTK ini kita mendapatkan tampilan berbeda, yaitu tercatat sebagai peserta yang sudah lulus passing grade P3K. Nah, kira-kira apakah ini pertanda tidak mendapatkan formasi? Nah, ini adalah teman-teman harus menyimak ya, sehingga nanti kita tidak akan salah paham. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, tentunya di sini dari teman-teman yang sudah lulus passing grade, baik itu THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta, yang mana kita sudah lulus passing grade, entah itu passing grade kategori 1, 2 maupun juga P3, kita berharap untuk bisa diangkat di tahun ini. Nah, ini adalah seperti halnya gayung bersambut ketika kita login ke info GTK. Di sini ada angin segar bahwa kita terdaftar pada bagian keterangan status verbal ijazah. Ini adalah kita lolos P3K ya. Namun ketika kita itu menjadi agak sedikit galau ketika kita login kembali ke akun info GTK, statusnya berubah ternyata. Dari awalnya lolos P3K ini menjadi tercatat lulus passing grade P3K. Nah, seperti itu teman. Soalnya di sini kita harus mengetahui dulu terkait tentang alur seleksi P3K Guru 2022 khususnya untuk teman-teman yang pelamar prioritas 1. Nah, di sini untuk teman-teman pelamar prioritas 1 untuk alurnya ini adalah seperti ini. Jadi kita nanti login ke akun SSCSN kita dari P1 ini, kemudian nanti kita akan mendapatkan notifikasi penempatan. Nah, di bagian notifikasi penempatan ini akan ada berbagai macam status ya. Status mendapatkan penempatan dan juga status yang kita belum bisa ditempatkan. Kalau misalkan kita ini bisa ditempatkan, mendapatkan formasi kuota, maka kita nanti bisa lanjut ke proses pemberkasan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lolos di pemberkasan ini, maka kita nanti akan bisa bertugas dan diangkat sebagai P3K di sekolah di mana kita akan ditempatkan nanti. Berikutnya di sini kita juga tentunya masih ingat terkait tentang paparan dari Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwa di sini telah disampaikan bahwa dari data-data yang ada dari teman-teman guru lulus passing grade sejumlah 193.954. Di sini ada berbagai macam kriteria ya, yaitu guru-guru yang mendapatkan kuota di tahun 2022, baik itu untuk penempatan sekolah induk maupun juga non induk, serta yang belum mendapatkan kuota baik itu di induk maupun juga non induk, dan juga belum mendapatkan penempatan. Tentunya di sini ada kaitannya antara perubahan status di info GTK kita, apakah itu terkait tentang dapat kuota ataukah tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman beranggapan bahwa di sini kita belum dapat kuota, itu belum tentu benar. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan kuota, itu juga belum tentu benar. Dikarenakan di sini segala sesuatunya nanti itu adalah nanti kita pantau, yaitu ketika di login akun SSCN kita, ketika nanti yaitu di tanggal 5 Oktober ya. Jadi untuk keputusan finalnya itu adalah bukan di info GTK, namun di akun SSCSN kita masing-masing tanggal 5 Oktober ini nanti teman-teman semuanya wajib login ke akun SSCSN. Apakah nanti teman-teman masuk dalam kriteria penempatan ataukah teman-teman nanti tidak dapat penempatan. Kalau misalkan kita nggak dapat penempatan, maka di sini nanti kita bisa kalau klik setuju ini kita akan tetap jadi guru honorer ya, masuk keranjang, tinggal menunggu formasi. Kalau misalkan teman-teman klik tidak, kita nanti akan turun prioritas dan status prioritas kita nanti akan hilang ya. Jadi P2, P3 dan juga pelamar umum, sehingga kita ikut seleksi lagi dengan mekanisme seleksi disesuaikan dengan kategori prioritas kita. Nah, ini teman-teman. Nah, berikutnya nanti jadi di sini belum final ya untuk status tersebut, nanti kita pantau yaitu pada tanggal 5 Oktober. Sekarang kita coba simak ya dari informasi terbaru dari cpd.com, yaitu terkait tentang perubahan tersebut. Akun info GTK ini kok berubah lagi. Guru lulus passing grade ini harus pantau dua kanal ini biar nanti tidak kecewa ya teman-teman. Seperti yang kita kutip di sini bahwa akun info GTK masing-masing guru lulus passing grade atau PG hasil seleksi P3K 2021 ini berubah lagi. Nah, info GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek yang menyajikan data verifikasi validasi guru lulus passing grade itu dalam beberapa jam ini bisa berubah.
Dari Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pemerintah Berjanji Kerja yaitu Hasna itu mengungkapkan awalnya data verbal terakhir di poin 10 itu menunjukkan bahwa status lolos P3K. Kemudian keterangan itu berubah lagi, tercatat menjadi lulus passing grade P3K. Jadi statusnya itu harus lolos ya, biar enggak gagal paham, kata Hasna. Dia menjelaskan untuk guru lulus passing grade yang merupakan prioritas 1 atau P1 itu jika sudah verbal ijazah akan muncul lolos P3K. Setelah itu baru muncul tercatat yaitu lulus passing grade. Untuk guru yang tidak lulus passing grade maupun juga pernah ikut tes termasuk prioritas 2 dan juga prioritas 3 muncul di info KTK tercatat dalam database. Jadi ada 3 kriteria yaitu lulus passing grade dan juga terdaftar dalam database. Artinya Kemdikbudristek berusaha maksimal untuk mungkin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada akun Dapodik masing-masing guru ASN yang merugikan guru honor itu sendiri, terang beliau. Selanjutnya, perubahan di dalam info GTK tersebut, kata Hasna, menjadi langkah awal kebijakan Kemdikbudristek dalam melaksanakan hajat besarnya yaitu program 1 juta guru. Beliau menghimbau para guru honorer baik yang lulus passing grade maupun yang belum lulus passing grade untuk selalu memantau akunnya di 2 kanal pemerintah ya, yaitu info GTK dan juga akun SSC ASN. Namun sampai saat ini untuk akun SSC ASN ini belum bisa dibuka ya teman-teman. Untuk info GTK ini terkadang bisa dibuka dan terkadang ini adalah masih dalam perbaikan. Nah, kita harus rajin-rajin buka akun info GTK dan juga akun SSC ASN karena bisa saja ada informasi terbaru biar kita ini tidak kecewa bilangnya. Sementara itu di kalangan guru lulus passing grade perubahan info GTK itu menjadi pembahasan yang utama. Ada yang galau karena tidak bisa membuka akun info GTK. Banyak juga yang senang karena bisa membuka akunnya meskipun itu harus mengulanginya beberapa kali. Seperti halnya di sini saya tadi mencoba untuk membuka info GTK, ternyata sangat sulit teman-teman. Nah teman-teman, untuk melihat status info GTK-nya kalian bisa masuk ke info.gtk.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Ini bisa digunakan menggunakan HP maupun juga bisa menggunakan laptop ya. Sehingga kalau misalkan kita bisa membuka, maka tampilannya adalah seperti ini. Terkadang sistem dalam perbaikan, saat ini layanan info GTK sedang dalam proses peningkatan sistem. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ketika kita coba lagi, di sini kita sudah bisa mencoba untuk halaman login ya. Nah, di sini coba kita login. Di sini kita bisa klik login langsung ke GTK atau juga login menggunakan SSO Dapodik. Dan tentunya di sini prosesnya itu agak sedikit lama teman-teman. Namun kita harus selalu memantau di akun info GTK kita ini secara berkala. Yang kedua, di sini kita bisa melihat pada SSC ASN ya. Nah, di sini SSC ASN apakah hari ini sudah bisa dibuka? Sepertinya di sini masih agak berat untuk membuka akun SSC ASN. Nah, di sini sampaikan bahwa the site can be reached dikarenakan sekarang ini masih terjadi yaitu progres penginputan migrasi data ya dari SIMPG P3K dan juga data Kemdikbudristek dari Panselnas di akun SSC ASN kita. Nah, terkait tentang perubahan ini kita selalu pantau 2 link ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.